Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saya mengajak kita semua pagi hari ini untuk memulai hari dengan merenungkan dua bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, biasanya hal pertama yang kita lihat dari ayat-ayat ini adalah perintah untuk menjadi saksi atau perintah untuk memuridkan. Dan karena ini merupakan sebuah perintah, rasanya berat untuk dilakukan. Terkadang terasa tidak mungkin bagi kita untuk melaksanakan misi ini. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat-ayat ini dengan sudut pandang yang berbeda, supaya kita tidak merasa bahwa ini adalah misi yang mustahil untuk dilakukan, melainkan suatu misi atau perintah yang dapat diselesaikan dengan sukacita. Kebenaran yang pertama atau sudut pandang yang pertama adalah kita perlu melihat bahwa Sang pemberi perintah itu adalah Tuhan Yesus. Dia bukan hanya Tuhan kita yang berkuasa, yang ajaib, yang besar, tetapi juga Bapa dan sahabat kita. Dia tidak hanya memerintahkan kita untuk menyelesaikan misi ini sendirian, melainkan Dia berjalan bersama kita dengan Roh Kudus-Nya, bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Pertanyaannya, apakah ada yang kurang jika Tuhan pencipta segala sesuatu beserta kita dalam misi ini? Adakah yang perlu kita takuti? Tentu jawabannya tidak ada. Dan itu berarti bahwa perintah untuk melaksanakan misi ini dapat kita kerjakan. Perintah ini dapat kita tuntaskan. Sudut pandang yang kedua adalah semua orang percaya tanpa terkecuali diberi kuasa dan misi yang sama, yakni untuk menjadikan murid, untuk membaptis orang yang menjadi percaya, untuk mengajar orang melakukan segala perintah Tuhan. Jadi kuasa Roh Kudus dan misi untuk memuridkan tidak hanya diberikan kepada para pendeta atau kepada para pelayan gereja saja, tetapi kepada setiap orang percaya, apapun latar belakang pendidikan dan profesinya, tua maupun muda. Karena itu kita harus dengan percaya diri, dengan rajin dan dengan penuh sukacita menjalankan misi menjadi saksi Kristus dan memuridkan orang lain. Sudut pandang yang ketiga, misi untuk menjadikan murid ini luas jangkauannya, yakni sampai kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem kita, dari orang-orang terdekat kita. Bagi saya ini bukan hanya sebuah misi yang sangat luar biasa, tetapi juga merupakan sebuah misi yang sangat indah. Mengapa demikian? Karena misi ini disertai dengan kuasa dan otoritas dari Allah yang Maha Tinggi, dan juga misi ini memungkinkan kita yang percaya menjangkau dan melayani bangsa-bangsa. Sesuatu yang mustahil bagi kita yang terbatas secara finansial dan juga terbatas dari segi bahasa untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain di tempat-tempat dan negeri-negeri mereka yang jauh. Tetapi firman Allah berkata bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Ini juga bisa berarti bahwa kita akan dimampukan untuk mengatasi batasan-batasan itu jika kita membuka hati dan menyambut Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan dimampukan dan diperlengkapi jika kita taat dan setia terhadap perintah-perintah Tuhan. Sekali lagi, marilah kita mengingat bahwa yang memberi perintah ini adalah Tuhan itu sendiri. Dan itu berarti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia jika kita mau. Tidak ada yang mustahil bagi Dia jika kita bersedia. Jika kita berkata, "Ya Tuhan, saya bersedia. Ya Tuhan, ini saya, utuslah saya." Terpujilah nama Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Jadikan kami alat di tangan-Mu untuk membawa berita sukacita, Injil damai sejahtera ini kepada bangsa-bangsa lain. Ini kami semua, kami membuka hati untuk dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Utuslah kami, pakailah kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.